Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menampilkan sebuah rekaman dari perbincangan kami di Komal TikTok, di mana di dalam perbincangan tersebut, ya, ketika kami sedang membahas tentang istilah-istilah di dalam disiplin ilmu nasab, tiba-tiba ada salah seorang teman kami, ya, dari Jawa Timur, tepatnya di Pasuruan. Beliau bercerita tentang bagaimana sejarahnya daripada kakeknya Ketua Robito Adawiyah, yaitu Habib Taufik Segaf. Bagaimana zaman dulu, ya, keadaannya, kehidupannya, kemudian status sosialnya, strata sosialnya, gitu loh. Ternyata teman-teman, ya, di zaman dulu kakeknya Habib Taufik ini tidak pernah dikenal sebagai zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia sendiri pun tidak pernah mengaku-ngaku sebagai zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan di saat itu, ya, pemerintahan Indonesia di era Bapak Soekarno itu memang sedang mengadakan rencana untuk mendeportasi semua imigran-imigran yang datang ke bumi Nusantara ini di masa penjajahan Belanda. Akan tetapi dalam kisah tersebut, ya, ternyata kakeknya Habib Taufik ini, ya, ditolong oleh salah seorang kiai dari Jawa Timur untuk mendapatkan status WNI. Tapi untuk lebih jelasnya, ya, biar kita mendengarkan sendiri dari pemaparan beliau, di mana saksi hidup yang mengalami sejarah tersebut itu masih ada, teman-teman, ya. Mari kita saksikan bersama-sama. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita, bisa menjadi tambahan informasi untuk kita bahwasanya memang betul-betul para habaib ini memang bukan zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagaimana saat ini yang mereka gembar-gemborkan, ya. Apalagi dari sisi saintifik tes DNA, dari kajian pustaka, literasi, kajian-kajian ilmu sejarah dan ilmu nasab yang dimotori oleh Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan juga Ki Nur Ihya dan juga teman-teman yang lain, itu memang tidak terbukti dan terkonfirmasi, teman-teman, ya. Tapi kita kembali ke topik bahwasanya ini adalah informasi kakeknya Habib Taufik yang memang bukan zuriyahnya Nabi dan tidak dikenal sebagai zuriyahnya Nabi dan tidak pernah mengaku sebagai zuriyahnya Nabi. Bahkan dia saat itu ketakutan untuk dideportasi pulang ke Yaman dan sampai minta bantuan kepada kiai. Nah, mari kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu punya kakek yang segenerasi dengan mbahnya Ketua Robito. Nah, dulu kan pernah dengar kan, Gus? Ya, biar teman-teman tahu. Ini analogi fakta, analogi yang terjadi sebenarnya. Saya punya kakek, walaupun bukan kakek asli saya, tapi saya pandang dia itu kakek saya lah. Saya sebut kakek. Kakek saya ini pensiunan PNS. Terakhir dia menjabat sebagai pegawai dinas kependudukan. Kalau sekarang Dukcapil lah. Dia itu ahli jamaah di Masjid Jamek Pasuruan. Tempat tinggalnya Romo Y. Hamid. Nah, kebetulan dia itu bersahabat kental dengan mbahnya Ketua RA ini dulu. Zaman dulu mbahnya RA ini nggak punya rumah, nggak punya apa tuh, tidurnya di masjid alun-alun itu. Tiap hari ya ngobrol, jamaah ngobrol. Kalau nggak salah dulu masih jualan minyak nyong-nyong itu katanya mbak saya itu. Betul. Tahun Betul, sekitar jualan tahun nyong-nyong dulu. 50 sampai 60-an lah.
menggelinding ada isu bahwa pemerintahan akan mengusir semua, memulangkan imigran Yaman kan gitu kan. Ya. Nah, kebetulan dari curhatan dari mbahnya RA ini, curhat ke kakek saya ini. Kakek saya masih hidup sampai sekarang. Yang saya anggap kakek ini. Cerita ke saya. Dulu mbahnya itu, saya yang nolong itu. Curhat kalau takut dipulangkan ke Yaman atau kemana sama pemerintahan. Karena dulu sudah ada, mau ada pembersihan imigran. Akhirnya karena sudah kenal baik, kenal setiap hari kumpul di masjid, akhirnya karena dianggap kakek saya ini juga orang pemerintahan dan kebetulan ada di dinas Dukcapil, minta gimana caranya jadi WNI ya. Waktu itu ya apa minto baik apa gimana kan, apa pura-pura baik apa gimana kan, ditolong oleh Yai Hamzah, akhirnya menjadi tercatat apa walaupun tercatat jadi punya KTP lah istilahnya gitu. Dan bahasa nanti kakek saya yang cerita ini ke saya ini mangkel itu dengan ada polemik nasab ini sampai istrinya Yai Idris dipersekusi oleh cicitnya Mbah ini kan mangkel itu loh. Saya ini apa nilai getun apa getun itu ya. Nyesel nolong menyesal lah nolong orang ini, ternyata palsu semua, anak-anak cucunya kurang ajar semua gitu, ngomong gitu sama saya. Nah, ini analoginya. Kalau memang seperti itu, kok bisa-bisanya katanya kakek saya, kok bisa-bisanya anak cucunya kok jadi keturunan Kanjeng Nabi. Oh, dulu tuh Bambung kakeknya itu. Saya ulangi, wong kakeknya di situ Bambung, nggak punya makan, bajunya seminggu nggak ganti-ganti begitu, Nje. Monggo lanjut. Iya. Sekarang juga punya posisi ngelama istilahnya. Ngelama sama orang Pasuruan, khususnya pada Romo Kiai Hamid. Itu apa istilah curhatannya kakek saya itu seperti itu, mangkel dan menyesal lah dulu kenapa saya nolong orang ini, gitulah gitu. Nggak punya balas budi yang bagaimana kok anak cucunya seperti ini, kurang ajar semua. Nggak taunya palsu semua. Gitu ngomongnya, masih hidup sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti niku Bang Puji itu kisah nyata, Nji. Masih ada orangnya, pelaku sejarah. Kakek saya masih ada. Enggak. Tapi saya ngomong